Gue udah pernah bahas Isaac Newton sebelumnya di video ini. Tapi kali ini kita bakal gali lebih dalam ke sisi tersembunyinya yang jarang banget dibahas. Dari alkimia, dendam akademik, hingga perburuan kriminal. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel The Nabila Way. Newton lebih dari sekedar ilmuwan biasa. Dan percaya atau enggak, 99% orang enggak tahu ini. So, siapkan diri lo, karena kita akan mengupas sisi gelap dari jenius ini. Let's go! Fakta pertama yang jarang banget dibahas. Newton itu seorang alkemis. Yap, selain fisika dan matematika, dia percaya kalau ada cara buat mengubah logam biasa jadi emas. Newton menulis lebih dari 1 juta kata soal alkimia, lebih banyak daripada tulisannya tentang fisika. Bahkan, ada dokumen yang menunjukkan dia mencari ramuan kehidupan abadi. Dia juga tertarik sama batu filsuf nih, yang kayak ada di Harry Potter. Bahkan, beberapa sejarawan menduga Newton sempat mengalami keracunan merkuri akibat eksperimen alkimianya. Newton itu pernah bekerja sama dengan para alkemis bawah tanah yang saat itu dianggap ilegal. Surat-suratnya ditemukan bertahun-tahun kemudian dan membuktikan kalau dia benar-benar menghabiskan sebagian besar hidupnya mencari batu filsuf. Selain jadi ilmuwan, Newton juga terobsesi sama kitab suci dan nubuatan kiamat. Dia menganalisis kitab Daniel dan Wahyu, mencoba menghitung kapan dunia bakal berakhir. Hasilnya, Newton percaya dunia akan kiamat sekitar tahun 2060. Dia juga percaya bahwa ada kode tersembunyi dalam Alkitab yang bisa mengungkap masa depan. Bahkan nih ya, Newton menulis teori bahwa dunia ini tidak akan berakhir dengan kehancuran total. Melainkan ada peradaban baru yang muncul setelahnya. Newton menghabiskan lebih dari 50 tahun mempelajari Alkitab dan menganggap bahwa ada petunjuk rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang cukup cerdas untuk menemukannya. Newton itu bukan cuma jenius, tapi juga master dalam konflik. Kalian tahu musuh bebuyutannya kan? Iya, siapa lagi? Leibniz, seorang matematikawan Jerman. Mereka bertarung habis-habisan soal siapa yang pertama kali menemukan kalkulus. Newton sih bilang kalau dia yang duluan. Tapi Leibniz juga punya bukti kuat. Konflik ini sampai dibawa ke pengadilan ilmiah. Dan kalian tahu hasilnya? Iya, Newton yang menang. Ya, karena dia sendiri sih yang jadi ketua juri. Newton juga menyebarkan propaganda bahwa Leibniz mencuri idenya. Padahal ya, sampai sekarang nih, masih diperdebatkan siapa yang sebenarnya menemukan kalkulus lebih dulu. Bahkan setelah Leibniz meninggal, Newton masih terus menjelek-jelekan namanya. Newton terkenal sebagai orang yang dingin, tertutup, dan suka balas dendam. Dia pernah menjatuhkan seorang ilmuwan bernama Robert Hooke sampai semua potret Hooke dihapus dari sejarah. Newton juga jadi kepala Royal Mint dan hobi menghukum pemalsu uang dengan cara yang sadis. Ada yang digantung, bahkan dimutilasi. Bahkan, beberapa teman dekatnya mengaku
Newton itu sangat sulit diajak bicara dan punya masalah susah percaya dengan orang lain gitu guys. Tapi dia tuh kayak memang punya trauma yang ekstrim gitu. Ada cerita nih ya, bahwa Newton pernah menyimpan dendam terhadap seseorang selama lebih dari 30 tahun hanya karena beda pendapat doang. Tapi nih guys, itu belum seberapa. Newton melakukan eksperimen brutal terhadap dirinya sendiri. Salah satu eksperimen paling gilanya adalah menusukkan jarum ke dalam matanya sendiri buat memahami bagaimana cahaya masuk ke retina. Dari eksperimen gilanya, dia menemukan bahwa cahaya putih sebenarnya terdiri dari spektrum warna yang berbeda. Inilah dasar dari teori optik modern. Kalau bukan karena Newton, kita mungkin nggak akan ngerti tentang prisma, pelangi, dan bahkan teknologi kamera. Newton bahkan membangun eksperimen optiknya dalam ruangan gelap selama berbulan-bulan, sampai dia tuh yakin dengan hasilnya. Oke guys, dibalik semua ini gitu ya, ternyata Newton itu bukan seorang ateis. Justru, dia yakin Tuhan itu ada, tapi dengan cara yang berbeda dari kepercayaan umum. Dia percaya alam semesta ini begitu sempurna dan rapi, sehingga pasti ada desainer cerdas di baliknya. Ini nih yang bikin Newton bertanya, kalau gravitasi menarik planet ke matahari, siapa yang bikin matahari ada di sana? Bahkan, banyak fisikawan modern menyebut Newton adalah ilmuwan yang berhasil menyatukan sains dan spiritualitas. Newton percaya bahwa hukum alam adalah bukti keberadaan Tuhan, dan dia menghabiskan bertahun-tahun mempelajari hubungan ini. Wah. Dari Newton, kita belajar bahwa jenius bukan berarti sempurna. Bahkan, orang sejenius Newton punya obsesi aneh, sisi gelap, dan konflik batin yang mendalam. Tapi nih, yang penting adalah kita harus punya rasa ingin tahu yang tinggi, mengeksplorasi, dan gak pernah takut untuk gagal. Newton aja harus melewati banyak rintangan sebelum menemukan hukum gravitasi. Siapa tahu, suatu hari nanti, lo yang menemukan hukum baru dalam sains kan? Kalau lo punya topik yang pengen gue bahas, langsung aja request di kolom komentar ya. Siapa tahu, next video, topik lo yang kepilih. And kalau lo suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan konten keren lainnya. Karena ingat, jalani hidup lo dengan cara lo. Gue Namila, and bye.